Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita sudah membahas berbagai macam kategori dalam filsafat, dimulai dari filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, kemudian filsafat modern, filsafat kontemporer, filsafat ekonomi, sosial, dan politik. Dan hari ini kita akan membahas tentang beberapa aliran yang tidak bisa dikategorikan ke dalam filsafat-filsafat yang saya sebut tadi. Mengapa tidak bisa dikategorikan? Karena beberapa aliran ini ada dalam 2 atau 3 cabang filsafat secara bersamaan. Misalnya sebagai contoh, nihilisme. Nihilisme itu bisa kita kategorikan sebagai filsafat modern. Dalam hal ini adalah Friedrich Nietzsche. Tetapi sebenarnya nihilisme itu sudah ada jauh sebelum Friedrich Nietzsche. Dia juga bisa dimasukkan dalam filsafat klasik, karena di zaman Yunani nihilisme sudah dicetuskan. Nah, contoh yang kedua mengenai relativisme. Contohnya, relativisme itu bisa dikategorikan dalam filsafat modern, terutama filsafat kontemporer yang postmodern. Tetapi relativisme ini ternyata juga jauh sebelumnya, di abad perpindahan dari filsafat klasik ke abad modern, relativisme muncul dalam budaya Renaissance, ya, di mana kebenaran tunggal Tuhan sudah mulai ditanggalkan, kemudian orang berangkat ke ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu ada beberapa aliran yang akan kita bahas hari ini yang tidak masuk dalam kategori-kategori baik hal-hal klasik seperti etika ataupun metafisika, maupun hal-hal yang modern seperti fenomenologi dan sebagainya. Nah, beberapa aliran ini meskipun tidak masuk dalam pengkategorian filsafat, mereka tetap signifikan teman-teman untuk membentuk cara kita memandang dunia dan memandang masa depan. Nah, ada 6 setidaknya yang ingin saya bahas hari ini, yaitu nihilisme, hedonisme, relativisme, feminisme, transhumanisme, dan utopianisme. Maka mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah nihilisme. Nihilisme adalah sebuah aliran filsafat yang menolak semua nilai, makna, dan tujuan yang dianggap intrinsik atau ada dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa melepaskan pembahasan nihilisme dari seorang tokoh yang paling dekat dengan nihilisme, yaitu Friedrich Nietzsche. Nah, Nietzsche menggambarkan nihilisme sebagai tantangan besar umat manusia. Tetapi sebenarnya tantangan di sini maksudnya bukan hambatan, ya. Karena nihilisme itu bukan berarti kita menganggap sebagai sesuatu yang harus kita tolak. Tetapi justru menurut Nietzsche, nihilisme itu merupakan undangan bagi kita untuk justru menciptakan makna kita sendiri di dunia yang sudah tanpa pegangan dan dunia yang kosong atau nihil ini. Jadi Nietzsche memandang nihilisme bukan sebagai suatu hambatan apalagi ancaman, tetapi sebuah undangan bagi kita untuk menjadi manusia yang sejati, menjadi Übermensch. Baik, kita masuk langsung ke aliran yang kedua, yaitu hedonisme, yang seringkali dipahami sebagai hidup untuk kesenangan. Dari katanya jelas, ya, hedone, kebahagiaan. Kata itu memang berasal dari bahasa Yunani, sehingga kita tidak bisa melepaskan tokoh bernama Epicurus yang kemudian boleh dikatakan mendirikan aliran Epikurean yang menempatkan kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Tapi kesenangan di sini bukan dalam arti kesenangan nafsuistik, ya. Orang-orang sering salah menempatkan hedonisme sebagai sesuatu yang negatif, padahal bukan itu. Kesenangan apa yang dimaksud Epicurus sudah kita bahas, ya, dalam video sebelumnya. Kesenangan yang paling mulia bagi Epicurus adalah ketenangan batin.
kebebasan diri kita dari rasa sakit. Jadi ketika kita tidak terganggu jiwanya, tidak terganggu badannya, itulah kebahagiaan. Nah, hedonisme mengajarkan bahwa hidup yang bahagia itu tidak selalu mengenai kemewahan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menikmati hal-hal yang sederhana dengan cara yang bijaksana. Maka Epicurus ini, sang penggagas hedonisme, mengatakan bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita nikmati yang membuat kita bahagia. Baik, kita langsung melompat lagi ke relativisme, aliran yang menempatkan kebenaran sebagai sesuatu atau sebagai hal-hal yang beragam, bukan satu kebenaran. Nah, aliran relativisme ini berpandangan begini, kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Untuk itu bahkan tidak ada kebenaran gitu ya, karena tidak ada satu kebenaran yang mutlak dan bersifat universal, tetapi tergantung pada perspektif individu dan konteks kebudayaannya. Sehingga kalau kita lihat filsafat relativisme ini menantang pandangan mengenai kebenaran universal dan mengundang kita semua untuk lebih memahami serta menghormati adanya perbedaan pandangan, karena masing-masing memiliki kebenaran dan tidak ada kebenaran yang lebih kualitasnya lebih benar ya daripada yang lain. Persoalannya memang relativisme ini sering kemudian harus berhadapan-hadapan dengan agama, dengan filsafat moral dan etika, di mana mereka memang menggunakan keyakinan mengenai universalitas ya. Iya kan? Artinya kalau dalam filsafat agama misalnya apa yang disebut ilahi, Tuhan, mau di negara ini, mau di negara apapun itu, di Afrika, mau di Amerika, mau di Indonesia, ya sama Tuhannya gitu kan. Kalau dalam filsafat moral jelas juga apa yang baik bagi manusia Eropa juga baik bagi manusia Asia. Nah, ini bertentangan dengan relativisme. Nah, apa kritik mereka pada relativisme? Jelas sekali bahwa relativis itu dianggap mereka, para pemikir relativis itu gagal menjelaskan batas atau batas toleransi mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak ada standar ukur yang pasti gitu. Nah, kan akan jadi sulit ini untuk menentukan, katakanlah untuk menentukan mengenai moralitas, etika dan nilai-nilainya. Kita langsung melompat ke bagian yang keempat, yaitu aliran feminisme. Ya, feminisme teman-teman sendiri sudah tahu ya, sebuah gerakan filosofis dan juga gerakan sosial yang berujung pada atau bertujuan pada kesetaraan gender. Tokohnya Simone de Beauvoir yang mengkritik ya, dia mengkritik bagaimana masyarakat itu mengkonstruksi peran perempuan. Artinya bahwa perempuan itu menjadi perempuan bukan karena dia dilahirkan perempuan, tetapi dia lahir sebagai manusia kemudian ditempellah dengan identitas konstruktif sebagai perempuan. Nah, feminisme sendiri itu kemudian memberi kontribusi yang besar dalam memperluas hak-hak perempuan yang sebelumnya dibatasi dan juga mengubah norma-norma sosial yang sifatnya patriarkis. Nah, kalau kita perhatikan dari sebuah kutipan terkenal dari Simone de Beauvoir, bahwa seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan ya. Nah, ini kan tampak bahwa Simone de Beauvoir ini sangat dipengaruhi oleh pasangan hidupnya ya, seorang eksistensialis, Jean-Paul Sartre, yang memang meyakini bahwa dalam eksistensialisme bahwa tidak ada yang namanya esensi pada manusia. Pada benda mungkin ya, maksudnya pisau misalnya, pisau itu diciptakan sejak dia menjadi pisau itu sudah bertujuan jadi alat untuk mengiris. Kalau manusia tidak, manusia bukan benda, dia ada menjadi dirinya itu atas pilihan-pilihannya, bukan sejak awal sudah ditentukan tujuannya. Kita langsung masuk ke yang paling mungkin kekinian ya, transhumanisme. Nah, ini aliran transhumanisme ini
saya sendiri masih belajar. Transhumanisme ini semacam aliran filsafat yang fokusnya pada penggunaan teknologi, khususnya ya penggunaan teknologi yang melampaui keterbatasan biologis manusia, dari kecerdasan buatan misalnya AI ya, hingga pengeditan gen. Bayangkan sesuatu yang biologis itu bisa diedit dengan teknologi. Nah, transhumanisme ini kayaknya itu memimpikan sebuah masa depan di mana manusia ini menjadi seperti super ya, menjadi kuat ya, lebih kuat, lebih pintar dan lebih sehat. Makanya mereka membuat rekayasa, bagaimana genetik pun bisa direkayasa ya kan, kemudian cloning dan sebagainya, sehingga batas antara teknologi dan yang biologi ini kemudian seperti nggak ada lagi gitu. Nah, persoalannya kan di sini ya, ketika muncul pertanyaan etis, apakah kita sendiri siap dengan jenis masa depan yang seperti itu, yang melampaui kebiologisan kita gitu ya, oleh karena teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yang keenam, aliran utopianisme. Utopianisme ini sangat lekat dengan sebuah upaya filosofis untuk membangun sebuah dunia yang ideal gitu ya. Nah, jadi utopianisme ini filsafat yang tidak bisa kita lepaskan dari filsafat klasik Yunani ya, dari Plato khususnya, mengenai keyakinan pada kemungkinan terciptanya sebuah masyarakat yang ideal. Dan ini tampak dalam gagasan Plato dalam buku karyanya berjudul The Republic ya, yang mengungkap bagaimana komunitas ideal itu seperti apa, negara yang ideal itu seperti apa. Seperti misalnya ada rajanya adalah seorang filsuf ya, filsuf raja gitu kan. Kemudian pembagian kerjanya jelas sekali, seperti raja itu kayak bagian kepala gitu kan. Kemudian tumos atau itu prajurit ya, berarti dia nggak ngurusi bagian politik dan kekuasaan, khusus prajurit kebanggaan saja, patriotik. Kemudian epitomea, bagian bawah itu ya makan minum dan seks, pedagang, pekerja gitu ya. Dia jangan pernah sekali-kali mengirusin politik gitu, karena politik milik filsuf gitu. Nah, itu gagasan Plato itu di zaman klasik, hingga di zaman modern, di mana masyarakat ideal itu diandaikan ada oleh Marx misalnya, dengan utopia masyarakat komunisnya, masyarakat tanpa kelasnya, dengan berbagai macam eksperimen sosial yang dilakukan oleh kaum komunis misalnya. Nah, gagasan-gagasan itu ternyata itu baik ya untuk mengundang kita bermimpi besar mengenai masa depan, tapi ternyata seringkali justru dalam prakteknya itu gagal mencapai idealitas, justru malah menjadi sebuah kebiadaban misalnya pembagian Plato gitu misalnya, itu kan kemudian menghentikan kemungkinan orang-orang dari kelas non bangsawan atau orang-orang pada umumnya yang tidak menguasai filsafat misalnya untuk bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Dan totalitarianismenya Nazi juga banyak terinspirasi oleh Plato ya, bagaimana pemimpin itu nggak bisa dikoreksi gitu, karena dia adalah seorang filsuf yang sudah melihat dunia bentuk ya, dunia yang ideal yang tidak bisa diakses oleh orang biasa, seolah-olah menjadi setengah dewa gitu kan. Atau misalnya dalam pengaplikasian masyarakat tanpa kelasnya Marx ya, secara ide bagus tuh, tapi kemudian ketika turun ke lapangan ya kita lihat bagaimana revolusi di Rusia, Uni Soviet, Bolshevik, pembantaian Pol Pot ya di Asia. Kemudian kita lihat sekarang Korea Utara yang masih memegang Marx dengan kuat ya. Ya akhirnya menjadi kebiadaban politik ya. Nah, teman-teman, setiap aliran ada kelemahan, ada kelebihan ya. Meskipun berbeda, semuanya memberikan wawasan yang berharga pada kita. Di situ ada tantangan, ada peluang, dan ada impian yang bisa kita bangun dalam pikiran kita. Nah, kalau dari 6 tadi, aliran yang saya paparkan, kira-kira mana yang paling cocok untuk teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa to like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, biar gini-gini kita masih
lumayan lah ya bisa ngobrolin filsafat, sehingga masih cukup bermanfaat semoga. Terima kasih, tetap berpikir kritis.